Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi ini kita masih bisa berkumpul kembali, yaitu dalam pelajaran akidah, dalam pelajaran fikih, yang dimana minggu-minggu kemarin kita telah belajar fikih tentang hukum-hukum di dalam Islam, dan sekarang yaitu bab selanjutnya, yaitu bab 10. Dan sebelum kita memulai pembelajaran dalam pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, dan dipersilahkan oleh murid yang berada di sebelah sana, yaitu Rizky, untuk memulai berdoa ini. Ya, karena berdoa telah selesai, maka kita lanjut saja kepada pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang muqayyad dan mutlak dan muqayyad, yaitu pada bab 10 tentang mutlak dan muqayyad. Sebelumnya, apa itu definisi mutlak dan apa definisi muqayyad? Maka definisi mutlak yaitu al-mutlaqu huwa madalan ala nihayati bila qaidi, yang artinya mutlak adalah lafaz yang menunjukkan arti yang sebenar-benarnya dengan tidak dibatasi oleh semua hal yang lainnya. Maksud dari definisi di atas ini adalah lafaz mutlak adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang tidak dibatasi oleh suatu batasan yang mengurangi jangkauan maknanya secara keseluruhan. Contoh seperti pada firman Allah dalam surat An-Nisa dalam surah An-Nisa ayat 92, yaitu Waman qatala mu'minan khotoan fatahariru roki batin mu'minatin, yang artinya barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya dan yang beriman. Contoh lafaz yaitu contoh lafaz dari rokobatin. Rokobatin pada ayat di atas menunjukkan kata mutlak, yang artinya mencakup budak secara mutlak, tidak terbatas satu atau lebih, dan tidak dibatasi mukminah atau bukan mukminah atau mukminin. Dan untuk selanjutnya yaitu pengertian muqayyad, yaitu al-muqayyadu adalah
ala paradis au afarodin syahiyati bikoidin mustaqilin lafdon, yang artinya muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan satu diri atau diri mana saja dalam jenisnya dengan pemaksaan berbentuk lafaz yang berdiri sendiri. Seperti contoh dalam lafaz rokobatin min natir. Rokobatin min natir, yaitu pada ayat tersebut menunjukkan kata. Contoh rokobatin mu'minah. Ayat tersebut menunjukkan kata muqayyad. Muqayyad yaitu kata budak dalam ayat tersebut tidak lagi bersifat mutlak karena sudah dibatasi diqayyidi dengan kata mukminah. Dibatasi dengan kata mukminah. Dan bagaimana murid-murid, apa sudah ditulis? Ya, kalau sudah Bapak hapus dulu. Dan untuk selanjutnya yaitu ada hukum lafaz mutlak dan muqayyad. Mutlak dan muqayyad. Yang pertama, hukum mutlak. Hukum mutlak yaitu al-mutlaqu yabqa ala itlaqihi ma lam yakum dalilun ala taqyidihi. Yang artinya hukum mutlak ditetapkan berdasarkan kemutlakannya sebelum ada dalil yang membatasinya. Lafaz mutlak yang sudah dibatasi menjadi muqayyad. Hukum mutlak al-mutlaqu yabqa ala itlaqihi malam yakum dalilun ala taqyidihi. Dan yang kedua, hukum muqayyad. Hukum muqayyad yaitu al-muqayyadu baqin ala taqyidihi malam yakum dalilun ala itlaqi, yang artinya yaitu lafaz muqayyad tetap dihukumi muqayyad sebelum ada bukti yang memutlakannya. Contoh seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Mujadalah
Al-Mujadalah ayat 3 sampai 4. Ya, bagaimana murid-murid? Apa sudah ditulis? Ya, bagus kalau sudah ditulis. Dan untuk selanjutnya yaitu ketentuan dalam mutlak dan muqayyad. Dalam dalil syara sering ditemukan dalil syara yang memiliki hukum ganda di satu tempat. Ia menunjukkan arti mutlak, sedang di tempat lain dia bermakna muqayyad. Permasalahannya, ia dihukumi mutlak atau muqayyad atau masing-masing berdiri sendiri. Untuk mengatasinya ada 4 alternatif kaidah sebagai solusinya, yaitu yang pertama, kaidah pertama yaitu al-mutlaqu yuhmalu ala muqayyadi idza attafaqu fi sababi wal hukmi. Yaitu mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya sama. Apabila antara mutlak dan muqayyad sama dalam materi dan hukum mutlak disandarkan kepada muqayyad. Contoh seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 4, "Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu", yang artinya diharapkan bagimu memakan bangkai dan darah. Kemudian keharaman makan darah itu dibatasi oleh darah yang keluar dari tubuh dan mengalir saja. Kulla ajidu fi ma uhiya ilal muharraman ala ta'imin yat'amuhu ila ayyakuna maitatan aw damam masfuha. Dan yang kedua yaitu kaidah kedua yaitu al-mutlaqu yuhmalu ala al-muqayyadi ikhtalafa sababi. Yaitu yang kaidah yang kedua yaitu al-mutlaqu yuhmalu ala muqayyidi ikhtalafa bi sababi, yang artinya mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebabnya berbeda sebabnya namun sama hukumnya. Menurut jumhur ulama Syafi'iyah, mutlak dibawa ke muqayyad. Contoh seperti firman Allah yaitu wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin, yang artinya yaitu barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Surah An-Nisa ayat 92. Sementara untuk kifarat zihar yaitu memerdekakan budak tanpa dibatasi mukmin atau tidak, seperti firman Allah dalam surah Al-Mujadalah yaitu walladzina yudhhiruna minan nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu tahriru raqabatin.
yaitu orang-orang yang menjihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seseorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kaum, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan kaidah ini, kifarah tihar yang terdapat dalam surah Al-Mujadalah harus memerdekakan budak yang mukmin, karena kafarat tihar tersebut di atas bersifat mutlak. Dan untuk kaidah yang ketiga, yaitu al-mutlaqu la yuhmal muqayyidi idza talaqa fil hukmi. Yaitu mutlak itu tidak di bawah ke muqayyad jika yang berbeda hanya hukumnya. Di antara mutlak dan muqayyad berbeda dalam hukum tetapi sama dalam sebab, maka mutlak tidak dapat dibawa kepada muqayyad. Contoh seperti hukum wudu dan tayamum. Contohnya yaitu wudu dan tayamum. Yang tersirat dalam surah Al-Maidah ayat 6. Jadi dalam berwudu itu diwajibkan membasuh tangan sampai mata siku sebagai dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Sebagaimana akan tetapi pada tayamum tidak dijelaskan sampai siku, sebagaimana yang tersurat dalam surah An-Nisa ayat 43. Fatayammamu sha'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Yaitu maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, suci, sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Surah An-Nisa ayat 43. Yang terkandung dalam dua surat tersebut sama, yaitu membasuh tangan, tetapi hukumnya berbeda, yaitu membasuh tangan sampai mata siku dalam wudu dan menyapu tangan pada tayamum. Dengan demikian harus diamalkan secara masing-masing karena tidak saling membatasi. Dan untuk kaidah yang keempat, yaitu al-mutlaqu la yuhmalu alal muqayyidi idza talaqa fi sababi wal hukmi. Dan kaidah yang keempat yaitu al-mutlaqu la yuhmalu alal muqayyidi idza khalafa fi sababi wal hukmi. Yaitu mutlak itu tidak dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya berbeda. Berbeda sebab dan hukumnya. Mutlak tidak dapat disandarkan kepada muqayyad. Masing-masing berdiri sendiri seperti hukum potong tangan bagi pencuri
laki-laki dan perempuan, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 38. Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'a bima kasaba nakalan minallah wallahu azizul hakim. Yaitu laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagaimana pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Maidah ayat 38. Kewajiban berwudu salah satunya adalah membasuh tangan sampai siku, sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut di atas, termasuk muqayyad. Namun lafaz potong tangan sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 38 itu mutlak, karena itu sebab dan hukumnya berbeda, masing-masing ditempatkan pada posisinya masing-masing. Dan alhamdulillah, materi demi materi tentang mutlak dan muqayyad telah Bapak sampaikan. Dan apabila kurang dimengerti, nanti Bapak bisa men-share PDF atau Microsoft Word-nya kepada kalian semua untuk lebih jelas dan lebih memahami lagi. Dan karena tadi Bapak tidak menulis surah-surah yang berada di dalam buku, karena tadi Bapak kesininya buru-buru, dan alhamdulillah masih bisa menyempatkan menggunakan handphone karena di handphone ada PDF-nya. Dan untuk selanjutnya pembelajaran yang telah Bapak sampaikan mudah-mudahan bisa oleh kalian pahami dan dicermati. Dan apabila kalian ingin meminta PDF kepada Bapak ditunggu di ruangan kepala sekolah. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari Bapak yang telah Bapak sampaikan kepada kalian, mohon dimaklumi, dan mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmu yang telah Bapak sampaikan. Dan dicukupkan sekian untuk minggu yang akan datang. Kita akan membahas lagi atau memberikan tugas-tugas supaya dapat memahami tentang muqayyad dan mutlak. Dicukupkan sekian dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kepada ketua kelas, nanti dimohon diabsen dulu, dan setelah diabsen nanti mohon dikembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.